Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fasla ma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklatas sahur." Sungguhnya yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, yakni makan sahur. Maka tentu makan sahur ini sangat penting untuk membedakan antara kita dengan mereka ahli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ketemu dalam tayangan kajian Islam di channel saya yang insyaallah akan membahas tentang seputar puasa Ramadan. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang amalan-amalan terbaik yang dilakukan di bulan puasa Ramadan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, ada 5 amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Yaitu yang pertama, yakni Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melakukan sunnah ini ta'jilul fitri, artinya yakni menyegerakan untuk berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bil khairi ma'ajalul fitra, yang artinya manusia senantiasa dalam kebaikan ketika mereka segera menyegerakan untuk berbuka puasa. Maksudnya adalah ketika sudah masuknya waktu untuk berbuka, maka kita jangan lagi memperlambatnya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Ketika sudah masuk waktunya, azan sudah masuk, maka segerakanlah untuk berbuka puasa. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalli al-maghrib." Rasulullah tidak melaksanakan salat maghrib hatta yuftir, sehingga ia berbuka terlebih dahulu walau ala syurbati ma'in, walau hanya seteguk air. Adapun amalan sunnah yang kedua, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar berbuka puasa dengan memakan kurma setengah matang ataupun kurma yang sudah matang ataupun meminum air. Yang lebih baik yakni dianjurkan untuk memakan kurma setengah matang. Kalaupun tak ada, bolehlah dengan kurma yang sudah matang ataupun dengan air putih. Dan ketika kita memakan kurma, maka dianjurkan untuk memakannya dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan sebagainya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabat qabla yusalliya." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan memakan kurma setengah matang sebelum melaksanakan salat. Fa in lam takun fa'ala tamarat. Jika kurma setengah matang tidak ada, maka Rasulullah SAW memakan kurma yang sudah matang. Fa in lam takun hasana ala hasawatin min ma'in. Jika kurma yang matang pun tidak ada, maka Rasulullah SAW berbuka dengan meminum air walaupun hanya seteguk. Itulah amalan sunnah yang kedua, yakni berbuka dengan memakan kurma setengah matang ataupun kurma matang ataupun dengan air. Adapun amalan sunnah yang ketiga, yakni ad-du'a 'indal iftar, artinya kita dianjurkan untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Tentu dengan lafaz doa yang sering diajarkan oleh para guru-guru kita, yakni Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna. Inilah dianjurkan kita untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Dalam hadis lain dikatakan, innal shaim 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berdoa menjelang berbuka puasa, maka doanya tidak Allah tolak. Artinya doa kita Allah dengarkan dan Allah kabulkan ketika kita berdoa sebelum berbuka puasa. Itulah amalan yang ketiga, yakni berdoa sebelum berbuka puasa. Adapun amalan sunnah yang keempat, yakni Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk sahur.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fasla ma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklatas sahur." Sungguhnya yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, yakni makan sahur. Maka tentu makan sahur ini sangat penting untuk membedakan antara kita dengan mereka ahli kitab. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Itulah amalan sunnah yang keempat, yakni sahur. Adapun amalan sunnah yang kelima, yakni ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur, memperlambat waktu sahur. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya kami pernah bersahur bersama Rasulullah. Thumma qama ila shalah, kemudian Rasulullah mendirikan salat. Faqultu, dan aku pun bertanya kepada Rasulullah, "Kam kana bainal adzan was sahur?" Ya Rasulullah, berapa jarak antara azan dan sahur? Kemudian Rasulullah pun menyampaikan qadra khamsina ayatan. Kira-kira jaraknya itu seperti membaca 50 ayat Al-Quran. Kalau kita hitung mungkin dalam jarak antara 15 sampai 20 menit sebelum azan, itulah waktu yang terbaik kita melaksanakan sahur. Baik, itulah dia amalan-amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan di bulan puasa Ramadan ini menjadi puasa yang terbaik yang kita lakukan, dan senantiasa kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberi kita kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.